Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Nikomang Winda Trisna Dewi dengan NIM 2024-09051 bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Niwayan Ayuna Deskita Putri dengan NIM 20240953. Kami kelompok 2 akan membawakan materi video pembelajaran gamelan gender wayang tabuh petegak, yaitu dengan judul gending Merak Angilum. Sejarah Gender Wayang. Gender wayang merupakan salah satu jenis gamelan tua di Bali yang berbentuk bilah atau metalofon. Gamelan ini memiliki 10 bilah dengan laras lindrung dan digunakan khusus untuk mengiringi pertunjukan wayang. Keberadaan gender wayang diperkirakan telah ada sejak abad ke-14 dan hingga kini tersebar hampir di seluruh wilayah Bali. Sejak dahulu, gender wayang tidak hanya berfungsi sebagai pengiring pertunjukan wayang gedok atau wayang lemah, tetapi juga memiliki peranan penting dalam upacara keagamaan, seperti Dewa Yatnya dan Manusa Yatnya. Hal ini menunjukkan bahwa gender wayang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ritual dan budaya masyarakat Bali. Selanjutnya, kita akan lanjut ke bagian sikap yang baik dan benar dalam memainkan gamelan gender wayang. Sikap bermain gender wayang. Sikap bermain merupakan salah satu aspek fundamental dalam memainkan gamelan gender wayang karena sangat berpengaruh terhadap kualitas bunyi yang dihasilkan, kenyamanan penabuh, serta etika dalam seni tradisi Bali. Sikap bermain yang baik tidak hanya menunjukkan keterampilan teknis, tetapi juga mencerminkan kedisiplinan, rasa hormat terhadap instrumen, dan penghayatan terhadap tabuh yang dimainkan. Adapun beberapa sikap yang perlu diperhatikan dalam memainkan gamelan gender wayang. 1. Sikap duduk. Pemain gender wayang, baik laki-laki maupun perempuan, duduk dengan posisi kaki bersila atau mesila di depan instrumen. Punggung tegak namun tetap rileks, bahu tidak tegang, dan tubuh menghadap lurus ke arah bilah gender. Posisi duduk yang benar membantu pemain menjaga keseimbangan tubuh serta memudahkan koordinasi tangan saat memainkan panggul. 2. Tata cara memegang panggul gender wayang. Ibu jari dan jari telunjuk dibuka lebar, seperti membentuk huruf L kapital. Ambil panggul gender wayang, lalu letakkan katik atau stick gender wayang di antara jari telunjuk dan jari tengah, kemudian dilengkungkan seperti membentuk huruf C. Ibu jari dan 3 jari di bawah, yaitu jari tengah, jari manis, dan jari kelingking, sedikit ditekuk untuk membantu menyangga panggul gender wayang dari bagian bawah. Pergelangan tangan bergerak secara beriringan sehingga menghasilkan suara yang sesuai dengan gending yang dimainkan. Jadi, seperti inilah tata cara memegang panggul gender wayang yang baik dan benar. 3. Sikap tubuh. Sikap tubuh harus tenang, tidak berlebihan, dan fokus. Gerakan tubuh mengikuti alur tabuh secara alami tanpa mengganggu permainan. Ekspresi wajah mencerminkan penghayatan terhadap karakter tabuh, namun tetap menjaga kesopanan dan konsentrasi. 4. Konsentrasi dan penghayatan. Pemain dituntutkan memiliki konsentrasi tinggi untuk menjaga tempo, dinamika, dan keselarasan dengan pasangan atau penabuh lain. Penghayatan terhadap struktur dan karakter tabuh, termasuk tabuh Merak Anggilo yang bersifat lincah dan dinamis, menjadi bagian penting dalam sikap bermain gender wayang.
Selanjutnya, saya akan memaparkan tentang teknik-teknik bermain gamelan gender wayang. Dalam praktiknya, teknik dasar gender wayang berkembang dari tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun oleh para pengrawit. Teknik-teknik tersebut membentuk ciri khas permainan gender wayang yang kaya akan ornamentasi, saling mengisi antar suara, serta keseimbangan antara pukulan dan tutupan nada. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teknik dasar menjadi langkah awal yang penting bagi setiap penabuh sebelum memasuki tingkat permainan yang lebih kompleks. 1. Teknik ngempiung. Ngempiung adalah teknik dasar dalam gender wayang yang dimainkan dalam dua buah nada yang berbeda secara bersamaan. Dua, teknik ngoret. Ngoret adalah teknik dasar dalam memainkan tiga buah nada yang ditarik dari nada rendah menuju ke nada yang lebih tinggi. Tiga, teknik ngerot. Ngerot adalah teknik dasar dalam memainkan tiga buah nada yang ditarik dari nada tinggi menuju ke nada yang lebih rendah. Empat, teknik ngecek. Ngecek adalah teknik dasar dalam memukul dan menutup satu nada secara bersamaan, dan pada saat ngecek, pukulan ditutup dengan menggunakan panggul gender. Lima, teknik nimbang. Nimbang adalah teknik dasar dalam memukul nada pertama pada tangan kiri dan nada kedua pada tangan kanan secara bergantian. 6. Teknik ngembat. Ngembat adalah teknik dasar dalam memainkan nada dengan cara membuka tangan yang awalnya memukul nada dengan jarak yang dekat, kemudian memukul dengan cara melebar sesuai dengan kebutuhan gending. Tujuh, teknik tetekep. Tetekep adalah teknik dasar dalam menutup nada setelah megegedek atau dipukul dengan menggunakan tangan. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian pengiring gendeng merak angelo. Pengiring gending merak angelo. Pengiring gending merak angelo tiada lain adalah gamelan gender wayang itu sendiri, yang biasanya terdiri dari sepasang maupun dua pasang instrumen gender wayang, yang pada umumnya disebut dengan gender gede dan gender barangan. Dalam penyajiannya, gending merak angelo tidak menggunakan instrumen tambahan seperti kendang maupun gong besar, karena karakter gender wayang memang bersifat mandiri. Adapun 4 hal penting yang disampaikan oleh narasumber, yaitu mengenai hal yang perlu diperhatikan dalam memainkan gamelan gender wayang. Sebenarnya kita kan ada 3 syaratnya, 4 tadinya. Pertama logika kan itu, logika atau filsafat. Etika itu langu, estetika, pukulan, kegebuk,
memenuhi syaratnya. Biar gamelan apapun gitu. 1. Logika atau filsafat. Pemahaman logika atau filsafat ini juga mencerminkan nilai keseimbangan dan keteraturan yang menjadi dasar filosofi seni Bali. 2. Etika. Etika mencakup sikap, perilaku, dan tata krama penabuh saat bermain gamelan. Etika juga merupakan cerminan nilai budaya dan spiritual dalam tradisi gender wayang. 3. Estetika atau langu. Estetika atau langu berkaitan dengan rasa keindahan dan penghayatan musikal. Dalam gender wayang, keindahan tidak hanya terletak pada kecepatan, tetapi juga terletak pada keharmonisan dan rasa yang hidup. 4. Pukulan atau gegebuk. Pukulan atau gegebuk berhubungan dengan teknik memukul bilah gender dan ketepatan penutupan bilah atau mematet. Teknik pukulan sangat menentukan kualitas bunyi dan kejelasan tabuh yang dimainkan, sehingga mampu menghasilkan suara yang bersih, jelas, dan tidak saling bertabrakan. Selanjutnya ada sinopsis tabuh merak angelo. Tabuh merak angelo merupakan tabuh petegak gending gender wayang yang terinspirasi dari burung merak sebagai simbol keindahan dan keanggunan gerak. Gending ini berasal dari Iwayan Lotring atau bebadungan dan awalnya terdiri dari 2 palet yang berkembang di Desa Tunjuk dan Tajen. Perkembangannya dilanjutkan oleh Iwayan Sueca pada tahun 1970-an hingga menjadi 3 palet. Secara filosofis, gending ini mengandung makna bahwa manusia diciptakan dengan keindahan dan hendaknya bersikap bijaksana serta menghargai keindahan. Merak angelo menuntut teknik tinggi dan sering digunakan untuk mengiringi puja Trisandi. Selanjutnya ada karakteristik tabuh merak angelo. Tabuh merak angelo memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, inspiratif atau estetis. Itu bagian terinspirasi burung merak yang indah dan anggun. Yang kedua ada teknis atau virtuosik, menuntut keterampilan tinggi, dominan, tangan kanan, ngotek atau mecandetan. Yang ketiga ada struktural atau berkembang, dari 2 palet berkembang menjadi 3 palet. Selanjutnya ada historis atau tradisional, berasal dari Iwayan Lotring dan dikembangkan oleh Iwayan Sueca. Fungsional atau ritual, sering mengiringi puja Trisandya. Yang selanjutnya ada filosofis dan edukatif, mengajarkan keindahan, kebijaksanaan, dan budi pekerti luhur. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur tabuh merak angelo. Struktur tabuh merak angelo pada gamelan gender wayang mengikuti pola tubuh tradisional yang terdiri atas pengawit, pengawak, dan pengecer. Baik, struktur yang pertama ada struktur pengawit atau kawitan, di mana itu adalah bagian pembuka dengan tempo sedang dan pola sederhana. Berfungsi mengenalkan suasana tabuh serta membangun keselarasan pemain polos dan sangsih. Struktur kedua ada pengawak, yang dimana merupakan bagian inti tabuh. Melodi berkembang lebih kompleks dengan tempo stabil dan kotekan yang rapat, mencerminkan karakter tabuh yang lincah dan dinamis. Struktur ketiga ada pengecer, di mana bagian penutup dengan tempo cepat dan permainan energik sebagai klimaks sebelum tabuh diakhiri. Bagian selanjutnya ada tata rias dan busana. Memainkan gender wayang, tata rias dan busana penabuh gender wayang menekankan kesederhanaan, kesopanan, dan kenyamanan. Yang pertama ada tata rias, bersifat natural atau minimalis, terutama untuk menjaga penampilan rapi. Busana penabuh laki-laki ada kamen, saput, baju adat, dan udeng. Busana penabuh perempuan ada kamen, kebaya atau baju adat, selendang, dan rambut ditata rapi. Busana disesuaikan dengan
menjaga nilai tradisi, keserasian, dan kenyamanan. Baik, pada video kali ini, kami selaku kelompok 2 akan menampilkan sebuah video pembelajaran gamelan Gener Wayang, yaitu tabuh petegak dengan gending Merak Angelo.
Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kami minta maaf bila ada kesalahan dalam video. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.